Pernikahan yang ditakdirkan untuk gagal, pengakuan terlambat, Charles III, dan tragedi sunyi Diana. Selama beberapa dekade, keluarga kerajaan Inggris telah digambarkan sebagai benteng terakhir dongeng modern. Mahkota, kereta kuda berhias emas, sumpah khidmat di hadapan jutaan penonton, dan janji cinta yang ditakdirkan untuk abadi. Tetapi di balik citra yang dibangun dengan cermat itu, terdapat kebenaran yang jauh lebih tidak nyaman. Sebuah kebenaran yang seiring berjalannya waktu menjadi mustahil untuk disembunyikan. Hari ini, di usia 75 tahun, Raja Charles III tampaknya akhirnya siap untuk mengakui apa yang dicurigai dunia sejak awal. Pernikahan yang memikat 750 juta orang bukanlah dongeng, tetapi tragedi yang telah diramalkan. Kata-kata yang diucapkan beberapa dekade lalu, "Saya tidak tahu dan saya rasa saya juga tidak ingin tahu," masih bergema di lorong-lorong istana. Ungkapan yang tampaknya ambigu itu telah menghantui Charles sepanjang hidup dewasanya. Karena pada intinya, ungkapan itu merangkum konflik yang membentuk takdirnya. Benturan brutal antara kewajiban yang dibebankan oleh mahkota dan keinginan mendalam untuk benar-benar mencintai dan dicintai. Ketika Diana Spencer menjadi seorang putri dan kemudian menjadi calon permaisuri, dunia merayakannya. Ada pembicaraan tentang romansa, tentang masa muda, tentang pembaharuan bagi monarki yang syarat dengan tradisi berabad-abad. Namun, di balik kilauan perhiasan dan sambutan resmi, tersembunyi sebuah rahasia menyakitkan, begitu serius, sehingga hampir menghentikan upacara bahkan sebelum dimulai. Apa yang tampak seperti mimpi, pada kenyataannya adalah badai yang sunyi. Selama lebih dari 40 tahun, pertanyaan itu menggantung di udara seperti bisikan yang gelisah. Apakah Charles benar-benar mencintai Diana? Apakah pernikahan mereka ditakdirkan untuk gagal sejak awal? Dan peran apa yang dimainkan Camilla dalam kisah yang berakhir dengan air mata, kesepian, dan kematian ini? Hari ini, pengakuan terlambat sang raja tidak hanya membuka kembali luka lama, tetapi juga secara radikal mengubah cara kita memahami pernikahan paling terkenal di abad ke-20. Pangeran yang terlalu sensitif untuk memahami tragedi ini penting untuk kembali ke masa lalu. Jauh sebelum Diana, bahkan sebelum Camilla, ada seorang anak laki-laki bernama Charles. Seorang anak laki-laki yang dianggap banyak orang tidak layak untuk memerintah. Terlalu lembut, terlalu emosional, terlalu sensitif. Pers mengejek air matanya, para kritikus menyebutnya lemah, dan bahkan di dalam keluarganya sendiri, kemampuannya untuk memimpin monarki dipertanyakan. Masa kecilnya jauh dari ideal. Dikirim ke sekolah berasrama Gordonstoun di Skotlandia, salah satu sekolah tersulit di negara itu, Charles dihadapkan pada lingkungan yang menurut ayahnya, Pangeran Philip, sangat penting untuk membentuk karakter. Idenya adalah untuk membuatnya menjadi seorang pria. Hasilnya sangat menghancurkan. Pewaris muda itu menderita perundungan terus-menerus, isolasi, dan penghinaan fisik dan emosional. Malam-malam di asrama yang dingin dipenuhi dengan air mata yang terpendam dan surat-surat putus asa yang memohon untuk pulang. Tetapi rumah pun tidak menawarkan perlindungan. Ratu Elizabeth II sibuk dengan tugas-tugasnya sebagai ratu, dan Philip menanggapi keluhan putranya dengan pesan yang jelas. Tabahlah, jangan menunjukkan kelemahan. Dengan demikian, Charles belajar sejak usia muda bahwa perasaan tidak diterima, bahwa cinta tidak diberikan begitu saja, melainkan harus diperoleh. Kekurangan emosional ini sangat memengaruhi cara dia berhubungan dengan dunia dan, di atas segalanya, dengan perempuan. Secara paradoks, apa yang banyak orang anggap sebagai kelemahan justru menjadi salah satu kekuatan terbesarnya. Ketika kemampuannya dalam dinas militer dipertanyakan, Charles mengejutkan semua orang. Ia bergabung dengan Angkatan Udara Kerajaan dan unggul sebagai pilot, menunjukkan disiplin, bakat, dan tekad yang tak tergoyahkan. Ia memenangkan trofi berlian ganda yang bergengsi sebagai yang terbaik di kelasnya. Pangeran yang lemah itu, pada kenyataannya, sangat cakap ketika diberi kesempatan. Namun, hatinya terus mencari sesuatu yang belum pernah ia miliki.
cinta tanpa syarat, dan kebutuhan itu mendorongnya langsung ke dalam segitiga cinta paling kompleks dan destruktif dalam sejarah kerajaan Inggris. Pertemuan yang mengubah sejarah. Versi resmi pertemuan antara Charles dan Diana menggambarkan perkenalan yang elegan, hampir ajaib dalam suasana aristokrat, tetapi kenyataannya jauh lebih canggung. Saat itu tahun 1977 dan Diana baru berusia 16 tahun. Ia berdiri di ladang berlumpur selama perjalanan berburu di perkebunan keluarga Spencer. Muda, spontan, dengan tawa yang menular, ia menarik perhatian pewaris takhta. Charles tak bisa mengalihkan pandangannya dari gadis itu. Masalahnya jelas, Charles sudah menjalin hubungan dengan Sarah Spencer, kakak perempuan Diana. Selama berbulan-bulan, ia mencoba mengabaikan kesan yang ditimbulkan gadis remaja itu padanya. Fokus pada hubungannya dengan Sarah dan menjaga penampilan publiknya. Namun takdir berkata lain. Pada pertemuan berikutnya di kediaman yang sama, Charles meminta Diana untuk memperlihatkan galeri seni keluarga secara pribadi. Jauh dari pandangan orang lain dan ekspektasi dari luar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Percakapan mengalir dengan alami. Diana mendengarkan dengan penuh minat, tertawa bersamanya, dan peduli dengan pemikirannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Charles merasa bahwa seseorang benar-benar melihatnya, bukan sebagai pangeran atau calon raja, tetapi sebagai pria yang sensitif, kreatif, dan terluka. Momen intim itu singkat, tetapi menentukan, karena saat itu juga Sarah Spencer melakukan langkah yang mengubah jalannya sejarah. Dalam sebuah wawancara yang mengejutkan semua orang, ia secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak mencintai Charles dan tidak berniat menikah dengannya. Hubungan itu berakhir tiba-tiba dan memalukan di bawah pengawasan pers. Tanpa disadari, Sarah telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih kompleks. Charles sekarang bebas mendekati Diana. Tetapi ada rintangan yang tak teratasi. Hati sang pangeran telah dimiliki oleh wanita lain. Camilla Parker Bowles. Pernikahan yang gagal. Diana sangat cocok dengan kriteria yang dibutuhkan kerajaan. Muda, bangsawan, tanpa masa lalu romantis yang bermasalah. Camilla, di sisi lain, tidak memenuhi persyaratan. Meskipun ia adalah cinta sejati Charles, ia tidak dianggap pantas menjadi ratu. Keputusan itu telah dibuat jauh sebelum Diana berjalan menuju altar. Demikianlah lahir pernikahan yang didasarkan pada kewajiban, bukan cinta. Sebuah persatuan yang dimaksudkan untuk memproyeksikan stabilitas dan kesinambungan, tetapi hampa di intinya. Diana memasuki keluarga kerajaan dengan harapan naif untuk membangun kehidupan bersama. Charles, terjebak antara perasaannya dan kewajibannya, tidak pernah berhasil berkomitmen sepenuhnya. Tragedi itu tidak terjadi seketika. Itu terjadi perlahan, diam-diam, dan kumulatif. Diana sendirian di istana yang dingin, berjuang melawan depresi, gangguan makan, dan perasaan terus-menerus tidak cukup baik. Charles, yang tidak mampu melepaskan diri dari masa lalunya, tetap terikat secara emosional pada Camilla. Hasilnya sangat menghancurkan. Faktor Camilla, musuh cinta yang diam-diam. Kebenaran besar yang tersembunyi selama bertahun-tahun sesederhana dan sekaligus menghancurkan. Charles dan Camilla tidak pernah benar-benar putus. Kisah mereka dimulai jauh sebelum Diana hadir dan bertahan melewati pernikahan, anak-anak, pertunangan resmi, dan penampilan publik selama beberapa dekade. Untuk memahami besarnya drama ini, kita harus kembali ke tahun 1970. Di pertandingan polo itulah, pangeran muda itu bertemu Camilla Shan. Ia tidak sesuai dengan stereotip wanita yang biasanya mengelilingi Charles. Ia lucu, percaya diri, lugas, dan bersahaja. Ia tidak memperlakukan Charles sebagai pewaris takhta, tetapi sebagai seorang pria. Kecocokan langsung terjalin di antara mereka. Teman-teman dekat menggambarkan mereka sebagai pasangan yang serasi, rekan dalam segala hal, mampu menyelesaikan kalimat satu sama lain, dan berbagi lelucon pribadi yang tidak dipahami orang lain. Charles jatuh cinta. Namun ada masalah yang tak teratasi. Camilla tidak dianggap layak menjadi ratu.
Ia bukan perawan. Ia pernah menjalin hubungan sebelumnya, dan garis keturunan aristokratnya tidak memenuhi standar yang dituntut oleh institusi tersebut. Pesannya jelas dan brutal. Ia tidak akan pernah bisa duduk di sampingnya di atas takhta. Charles, yang terpecah antara cinta dan kewajiban, memilih untuk patuh. Ia berangkat untuk misi 8 bulan bersama angkatan laut kerajaan, yakin bahwa Camilla akan menunggunya. Namun Camilla tidak menunggu. Selama ketidakhadirannya, Camilla menikahi Andrew Parker Bowles, seorang perwira kavaleri. Apakah itu keputusan impulsif, tindakan untuk menyelamatkan diri, atau cara untuk memaksa Charles bereaksi? Tidak ada yang tahu pasti. Satu-satunya fakta yang tak terbantahkan adalah pernikahan ini tidak mengakhiri hubungan emosional antara Charles dan Camilla. Pernikahan itu hanya mendorongnya ke bawah permukaan. Diana, pacar yang sempurna di waktu yang salah. Pada awal tahun 1980-an, tekanan pada Charles sangat mencekik. Ia berusia 32 tahun, dan menurut standar kerajaan, sudah terlalu terlambat untuk tetap melajang. Pers mengejarnya, keluarganya menekannya, dan setiap wanita yang muncul di sisinya dianalisis sebagai calon ratu masa depan. Saat itulah Diana Spencer kembali bertemu dengannya. Diana berusia 19 tahun. Ia muda, cantik, bangsawan, dan, yang terpenting bagi monarki, seorang perawan dengan reputasi yang sempurna. Ia memenuhi setiap persyaratan yang dituntut oleh istana. Yang jarang diingat adalah bahwa Charles melamarnya setelah berpacaran selama kurang lebih 6 bulan. Mereka hanya bertemu secara total sedikit lebih dari selusin kali. Tidak ada keintiman yang sebenarnya, tidak ada pemahaman mendalam satu sama lain. Ada tergesa-gesa, ada kebutuhan institusional, ada kewajiban. Diana menerima dengan gembira. Ia percaya telah memenangkan hati calon raja. Ia pikir ia berada di awal kisah cinta yang hebat. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa hati tunangannya sudah ditempati, setidaknya sebagian, oleh wanita lain. Gelang yang menghancurkan ilusi. Retakan serius pertama dalam dongeng itu muncul beberapa hari sebelum pernikahan. Diana menemukan bahwa Charles telah memesan hadiah yang sangat istimewa untuk Camilla. Sebuah gelang yang diukir dengan nama panggilan Gladys dan Fred. Kode intim yang hanya mereka berdua pahami. Itu bukan sekadar isyarat kesopanan. Itu adalah pernyataan diam-diam bahwa ikatan mereka masih hidup. Kehancuran Diana benar-benar total. Sementara dia mempersiapkan apa yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, tunangannya malah membeli perhiasan yang syarat dengan simbolisme untuk mantan kekasihnya. Teman-temannya kemudian menceritakan bahwa Diana hancur secara emosional, bahwa dia serius mempertimbangkan untuk membatalkan pernikahan. Dia merasa terjebak, dipermalukan, dikhianati, bahkan sebelum dia mengucapkan sumpahnya. Tetapi mesinnya sudah bergerak, undangan dikirim ke keluarga kerajaan di seluruh dunia, pengaturan keamanan yang kolosal, jutaan pound diinvestasikan, dan taruhan ekonomi dan politik dipertaruhkan. Kedua keluarga meremehkan ketakutannya, menganggapnya sebagai kegugupan pra-pernikahan yang normal. Mereka meyakinkannya bahwa Camilla akan menghilang begitu Charles memiliki istri resminya. Itu adalah janji palsu. Malam yang mengubah segalanya. Pada malam tanggal 28 Juli 1981, Diana tidak diselimuti kegembiraan atau kebahagiaan. Ia sendirian, menangis tanpa henti di Clarence House. Apa yang terjadi malam itu tetap menjadi rahasia selama bertahun-tahun, sampai orang-orang yang sangat dekat dengannya mengungkapkan kebenarannya. Charles mengunjunginya secara pribadi dan mungkin karena diliputi rasa bersalah atau kepanikan di menit-menit terakhir, mengakui sesuatu yang menghancurkan. Ia tidak mencintainya. Setidaknya tidak seperti cara Diana mencintainya. Bagi Diana, itu adalah malam terburuk dalam hidupnya. Dan masih ada lagi. Charles menangis malam itu, tetapi bukan karena kegembiraan tentang pernikahan yang akan segera terjadi, melainkan karena kesedihan meninggalkan Camilla.
Ia menangis untuk wanita yang benar-benar dicintainya dan yang tidak akan pernah bisa ia jadikan ratu. Membayangkan Diana yang baru berusia 20 tahun menghadapi kebenaran itu beberapa jam sebelum pernikahannya di depan 750 juta orang sungguh tak tertahankan. Ketika ia bertanya mengapa ia tetap melanjutkan pernikahan jika ia tidak mencintainya, jawaban Charles adalah cerminan kejam dari mentalitas institusi tersebut. Tugas lebih penting daripada kebahagiaan. Monarki membutuhkan pewaris. Cinta adalah kemewahan yang tidak mampu dibeli oleh calon raja. Diana kemudian menyadari bahwa dia bukanlah wanita yang dicintai, melainkan istri yang hanya berfungsi sebagai pelengkap. 9 Juli 1981, Teater Kerajaan Agung. Tanggal itu terukir dalam ingatan kolektif 29 Juli 1981. Panggungnya Katedral St. Paul. Penontonnya 750 juta pemirsa di seluruh dunia. Pagi itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Diana. Namun, dilihat dari perspektif hari ini, itu adalah sebuah pertunjukan kepura-puraan kerajaan yang sesungguhnya. Semuanya tampak sempurna. Gaun Diana dengan ekor gaun sepanjang lebih dari 7 meter, kereta kuda, upacara yang sempurna, kesungguhan musik. Tetapi, di balik pertunjukan itu, sebuah kisah lain sedang terungkap, sunyi dan tegang. Tanda-tandanya ada di sana, terlihat jelas, meskipun tidak disadari pada saat itu. Retakan pertama muncul selama pengucapan sumpah. Ketika tiba giliran Diana, dia mengejutkan semua orang dengan menghilangkan kata kunci, patuh. Dia berjanji untuk mencintai, menyayangi, dan menghormati Charles, tetapi tidak untuk mematuhinya. Saat itu, banyak yang menafsirkan isyarat tersebut sebagai isyarat modern, tanda kemandirian di masa perubahan. Kini, kelalaian itu dibaca berbeda, sebagai pemberontakan halus, hampir tanpa disadari, oleh seorang wanita muda yang sudah merasa terjebak bahkan sebelum mengucapkan "saya bersedia". Kemudian giliran Charles. Dan di sana, terjadi kesalahan ucapan yang selama bertahun-tahun akan memperoleh makna yang mengganggu. Alih-alih berjanji untuk berbagi semua harta duniawi saya, Charles salah ucap dan mengatakan semua hartamu. Sebuah kesalahan tata bahasa, tidak diragukan lagi. Tetapi juga, mungkin, pengkhianatan alam bawah sadar. Perlawanan intim untuk sepenuhnya menyatukan hidupnya dengan Diana, untuk menyerah sepenuhnya pada pernikahan itu. Ciuman yang mengatakan semuanya. Momen paling berkesan hari itu tanpa diragukan lagi adalah ciuman di balkon Istana Buckingham. Bagi dunia, itu ikonik, romantis, bersejarah. Tetapi kita hanya perlu melihat gambar-gambar itu lagi dengan saksama untuk memahami bahwa seluruh tragedi terangkum di sana. Diana mencondongkan tubuh ke arahnya dengan antusias, matanya dipenuhi harapan dan cinta. Sebaliknya, Charles sedikit menarik diri. Ciuman itu singkat, canggung, hampir dipaksakan. Bahasa tubuh mereka menunjukkan segalanya. Dia maju, dia mundur. Hanya dalam beberapa detik, ketidakseimbangan emosional terungkap yang akan menandai seluruh pernikahan mereka. Selama resepsi, kamera menangkap adegan-adegan yang baru masuk akal bertahun-tahun kemudian. Senyum yang memudar ketika Diana berpikir dia tidak sedang diperhatikan. Tatapan sedih di saat-saat yang tampak tenang. Pencariannya yang terus-menerus akan perhatian Charles, yang kontras dengan jarak Charles, yang tampak linglung dan tidak hadir. Seorang tamu kemudian mengenang melihat Diana berseri-seri penuh harapan, mencoba mengajak suaminya berbicara, sementara Charles menoleh ke belakang, seolah mencari orang lain atau memikirkan orang lain. Ironinya sangat kejam. Dunia jatuh cinta pada Diana pada hari itu juga. Kecantikannya, rasa malunya, keanggunan alaminya menjadikannya ikon seketika. Jutaan anak muda memimpikan dongeng mereka sendiri. Tetapi bagi pasangan itu, fantasi itu berakhir bahkan sebelum dimulai. Ketika mereka memulai bulan madu mereka di atas kapal pesiar kerajaan Britania, mereka sudah berakting.
Sudah berpura-pura sudah terjebak dalam pernikahan yang menyenangkan semua orang kecuali diri mereka sendiri. Bulan madu tanpa cinta. Bulan madu seharusnya menjadi waktu untuk terhubung, intim dan awal sebenarnya dari kehidupan mereka bersama. Sebaliknya, itu menandai awal perjuangan putus asa Diana untuk menyelamatkan hubungan yang sudah ditakdirkan untuk gagal sejak awal. Dalam wawancara bersama pertama mereka sebagai pasangan suami istri, seorang jurnalis mengajukan pertanyaan sederhana namun menghancurkan. Apakah Anda saling mencintai? Diana menjawab tanpa ragu, tentu saja. Charles, yang duduk di sampingnya, mengucapkan sebuah kalimat yang akan menjadi legendaris karena alasan yang salah. Apapun arti cinta. Kata-kata itu yang diucapkan di hadapan jutaan pemirsa merupakan penghinaan publik. Suami baru Diana tidak hanya menghindari penegasan cintanya, tetapi ia tampaknya tidak memahami konsep itu sendiri. Meskipun demikian, Diana tidak menyerah. Ia tidak bisa. Ia sedang mengandung Pangeran William dan percaya, dengan kenaifan seseorang yang masih percaya bahwa cinta dapat dibangun. Ia sepenuhnya mencurahkan dirinya pada tugas-tugas kerajaannya, yakin bahwa jika ia menjadi putri yang sempurna, jika ia memberikan pewaris takhta, ia akan memenangkan kasih sayang Charles. Ia berpikir bahwa memenuhi perannya akan membuatnya layak dicintai. Itu adalah kesalahan yang tragis. Bayangan Camilla yang abadi. Apa yang Diana tidak sepenuhnya pahami, setidaknya pada awalnya, adalah bahwa Charles tidak pernah benar-benar putus dengan Camilla Parker Bowles. Selama masa pacaran, pertunangan, pernikahan, dan bulan madu, Camilla tetap hadir dalam panggilan telepon, dalam percakapan rahasia, dalam pikiran paling intim sang pangeran. Titik puncaknya datang beberapa bulan kemudian di sebuah pesta. Diana, yang kelelahan secara emosional, memutuskan untuk menghadapi Camilla. Dengan keberanian yang putus asa, ia mengatakan kepadanya bahwa ia tahu apa yang terjadi antara dirinya dan Charles. Tanggapan Camilla sangat dingin dan menyakitkan. Kau memiliki semua yang kau inginkan. Semua pria jatuh cinta padamu. Kau memiliki 2 anak yang luar biasa, apalagi yang kau inginkan. Pesan tersiratnya jelas dan kejam. Kau memiliki gelar istana anak-anak. Jangan berharap mendapatkan cinta mereka juga. Momen itu menghancurkan sesuatu yang penting dalam diri Diana. Ia mengerti bahwa kebutuhan emosionalnya dianggap sebagai keinginan sesaat. Bahwa cinta bukanlah prioritas dalam pernikahannya. Bahwa ia harus puas dengan penampilan. Luka itu semakin dalam ketika rekaman pribadi antara Charles dan Camilla yang dikenal sebagai Camilla Gate atau Tampon Gate dipublikasikan. Percakapan intim, julukan, kedekatan yang eksplisit sangat memalukan sehingga bahkan para pembela pangeran yang paling setia pun tidak dapat membenarkannya. Bagi Diana, itu adalah konfirmasi terakhir atas pengkhianatan tersebut. Sementara Diana berusaha menjadi istri yang teladan, Charles menjalin hubungan emosional dan fisik dengan wanita lain. Harga keheningan. Konsekuensinya sangat menghancurkan. Diana terperosok ke dalam masa tergelap dalam hidupnya. Ia menderita bulimia, berjuang selama bertahun-tahun melawan gangguan makan yang ia sendiri gambarkan sebagai seruan minta tolong. Ia bahkan sampai melukai diri sendiri dengan putus asa mencari seseorang di dalam dinding dingin itu untuk melihat dan mendengarnya. Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang akan memaksa mereka menyadari bahwa aku menderita. Ia kemudian mengaku, tetapi ia dicap histeris, dramatis, dan bermasalah. Paradoksnya tak tertahankan, seluruh dunia memujanya, tetapi pria yang cintanya sangat ia butuhkan secara emosional tidak hadir. Hati Charles milik wanita lain, dan ketika kebenaran tentang pernikahan mereka mulai terungkap ke publik, hal itu tidak hanya mengubah persepsi tentang pasangan kerajaan, tetapi juga mengguncang fondasi monarki Inggris. Desas-desas yang tak bisa disembunyikan. Pada awal tahun 1960-an, kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Desas-desus tentang hubungan antara Pangeran Charles dan Camilla Parker Bowles beredar tanpa henti.
Tabloid Inggris yang lebih gigih dari sebelumnya mendokumentasikan setiap gerak-gerik dingin, setiap tatapan kosong, setiap foto di mana ketidakbahagiaan Diana tak mungkin disembunyikan. Sang putri tampak sendirian bahkan ketika ia bersama seseorang terjebak dalam pernikahan hampa yang telah menjadi tontonan publik. Keluarga kerajaan menghadapi krisis kredibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak pengabdian Edward Weta. Narasi dongeng resmi runtuh di depan mata jutaan orang. Dan saat itulah Charles membuat keputusan yang akan mengubah jalannya sejarah. Pengakuan yang mengejutkan dunia. Pada tahun 1994, Pangeran Wales duduk di depan kamera untuk wawancara televisi dengan Jonathan Dimbleby. Jutaan pemirsa di Inggris dan di seluruh dunia terpaku pada setiap kata-katanya. Tak seorang pun siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Charles secara terbuka mengakui perselingkuhannya dengan istrinya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, calon Raja Inggris mengakui perselingkuhan di siaran utama televisi. Ketika Dimbleby bertanya langsung kepadanya, apakah ia telah berusaha setia kepada Diana, jawabannya terukir dalam ingatan kolektif. Ya, sampai pernikahan itu hancur tak dapat diperbaiki lagi, kami berdua telah berusaha. Kalimat itu adalah sebuah bom. Itu adalah pengakuan, tetapi juga pembenaran. Charles tidak meminta maaf. Ia tidak menyatakan penyesalan atas rasa sakit yang telah ia sebabkan. Ia tidak mengakui tahun-tahun perjuangan Diana untuk menyelamatkan pernikahan mereka sementara ia mempertahankan hubungannya dengan Camilla. Sebaliknya, ia menyajikan perselingkuhannya sebagai konsekuensi yang hampir logis dari pernikahan yang tidak bahagia. Dalam narasinya, tanggung jawab tampaknya bergeser. Korban secara halus mulai menjadi pihak yang bersalah. Penghinaan publik Diana. Bagi Diana, wawancara itu adalah pengkhianatan yang mendalam. Bukan hanya karena perselingkuhan itu sendiri, tetapi karena cara hal itu diungkapkan kepada dunia. Charles telah mengubah penderitaan pribadinya menjadi urusan publik, menggambarkannya sebagai istri yang sulit, tidak stabil dan tidak mampu mempertahankan cinta suaminya. Ia mencurahkan rasa sakitnya kepada teman-teman terdekatnya dengan kata-kata yang memilukan. Dia membuatku terlihat seperti wanita gila, wanita yang tidak bisa mempertahankan ketertarikannya, katanya suatu kali. Tapi yang tidak akan dia akui adalah dia tidak pernah memberiku kesempatan yang adil. Hatinya selalu bersama wanita itu. Pengakuan itu menandai awal dari akhir. Dalam beberapa bulan, Charles dan Diana mengumumkan perpisahan resmi mereka. Kisah dongeng yang telah memikat 750 juta orang telah hancur tak terpulihkan. Diana berbicara terbuka. Namun Diana tidak akan menghilang dalam diam. Pada tahun 1995, ia memutuskan untuk menceritakan sisi ceritanya. Ia melakukannya dalam sebuah wawancara yang menggemparkan dengan program Panorama BBC. Di sana, ia mengucapkan sebuah kalimat yang akan menjadi salah satu yang paling terkenal dalam sejarah kerajaan. Ada 3 orang dalam pernikahan ini, jadi agak sesak. Dengan kata-kata itu, Diana memberi nama pada apa yang telah coba disembunyikan istana selama bertahun-tahun. Camilla tidak pernah pergi. Itu selalu ada, kehadiran yang konstan dan menyakitkan. Selama wawancara, Diana berbicara terus terang tentang dampak emosional yang ditimbulkan oleh pernikahannya. Ia mengungkapkan perjuangannya melawan bulimia, keputusasaannya, dan kesepiannya. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa di balik citra seorang putri terdapat seorang wanita yang sangat terluka, yang telah mencari bantuan, cinta, dan pengertian di lingkungan yang telah meninggalkannya. Reaksi publik langsung dan luar biasa. Simpati untuk Diana melonjak. Kemarahan terhadap Charles mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Popularitas monarki anjlok. Akhir yang dipaksakan ratu. Pada tahun 1996, Ratu Elizabeth II memutuskan untuk campur tangan. Lelah dengan skandal yang terus-menerus dan menyadari kerusakan institusional, ia menulis surat kepada Charles dan Diana, mendesak, pada intinya memerintahkan mereka untuk bercerai.
Dengan demikian secara resmi berakhir kisah yang dimulai dengan pernikahan bak dongeng. Tidak ada akhir yang bahagia, hanya dekret formal. Diana kehilangan gelar HRH-nya, menerima penyelesaian yang diperkirakan sebesar 17 juta, dan mendapatkan sesuatu yang telah ia dambakan selama bertahun-tahun, kebebasan. Kebebasan yang secara tragis akan berumur pendek. Sebuah kehilangan yang mengubah persepsi dunia. Hanya setahun setelah perceraian, Diana meninggal dalam kecelakaan mobil yang mengerikan di Paris. Ia meninggalkan dua anak yang hancur dan dunia yang mungkin terlambat mulai memahami besarnya penderitaannya. Charles, di sisi lain, menghabiskan puluhan tahun hidup dengan beban pilihannya. Puluhan tahun bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia jujur sejak awal. Jika ia mengikuti hatinya, menentang sistem, atau jika ia sepenuhnya menerima tugas tanpa mencoba menjalani dua kehidupan sekaligus. Charles di usia. Beban penyesalan. Hari ini di usia 75 tahun, Raja Charles III akhirnya menduduki takhta yang ia dambakan sepanjang hidupnya. Ia menikah dengan wanita yang selalu dicintainya. Camilla adalah permaisuri dan menemaninya ke setiap acara resmi. Dari luar, ia seharusnya merasa lengkap. Namun, menurut orang-orang terdekatnya, Charles tersiksa oleh penyesalan yang mendalam. Ia mengakui rasa sakit yang telah ia sebabkan pada Diana. Ia menyadari, mungkin terlambat, bahwa ia mengutamakan keinginannya sendiri daripada kesejahteraan seorang wanita muda dan rentan. Seorang sahabat seumur hidupnya meringkasnya seperti ini. Ia tahu apa yang dilakukannya salah. Ia tahu seharusnya ia jujur sejak awal. Ia tahu Diana pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Sejak menikahi Camilla pada tahun 2005, Charles tampak sebagai pria yang berbeda. Penyayang, perhatian, dan terlihat sangat mencintai. Ia berseri-seri ketika Camilla memasuki ruangan. Ia tampak akhirnya damai. Tetapi pertanyaan itu tetap ada seperti gema yang mengganggu. Bisakah ia mencapai kebahagiaan ini tanpa terlebih dahulu menghancurkan Diana? Kehidupan yang seharusnya terjadi. Charles sering merenungkan kehidupan alternatif yang tidak pernah ada. Apa yang akan terjadi jika ia memiliki keberanian untuk menentang istana dan menikahi Camilla sejak awal, memungkinkan Diana untuk menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya? Atau jika ia melakukan sebaliknya, memutuskan semua hubungan dengan Camilla dan dengan tulus berkomitmen kepada Diana? Sebaliknya, ia memilih jalan tengah yang paling nyaman baginya, yang paling menghancurkan bagi orang lain. Korban sistem atau bertanggung jawab atas tindakannya? Pertanyaan utama tetap terbuka. Apakah Charles adalah korban dari sistem yang kaku dan kuno, atau seorang pria yang berulang kali membuat pilihan egois? Kebenaran kemungkinan terletak di antara keduanya. Ya, ada tekanan. Ya, ada aturan yang ketat. Tetapi ada juga pilihan yang disadari. Dia melamar Diana padahal tahu dia tidak mencintainya. Dia mempertahankan hubungan paralel selama bertahun-tahun. Dan dia memilih penipuan daripada kejujuran. Semua orang membayar harganya. Charles terperangkap dalam sangkar emas kewajiban. Diana terluka oleh penolakan dan penghinaan publik. Camilla selama beberapa dekade direlegasikan ke peran yang lain, dibenci oleh opini publik. Warisan Diana. Publik menyaksikan bagaimana Diana mengubah rasa sakitnya menjadi tindakan. Dari seorang remaja yang pemalu, ia menjadi wanita yang percaya diri yang menggunakan platformnya untuk memperjuangkan isu-isu yang terlupakan. Perjuangan melawan AIDS, pemberantasan ranjau darat, dan dukungan bagi para tunawisma. Ia menunjukkan bahwa bahkan di tengah penderitaan, seseorang dapat memilih belas kasih. Warisan Diana mengingatkan kita bahwa kewajiban tidak seharusnya menuntut hilangnya kemanusiaan, bahwa keaslian lebih penting daripada protokol, dan bahwa empati dapat mengubah dunia. Kebenaran yang terlambat. Hari ini, lebih dari 4 dekade setelah pernikahan bersejarah itu, Charles telah mengakui apa yang selalu diketahui banyak orang. Ia tidak pernah mencintai Diana sebagaimana seharusnya seorang suami mencintai istrinya.
Pengakuan ini tidak mengubah masa lalu atau menyembuhkan luka, tetapi menawarkan sesuatu yang mendasar, pengakuan. Setelah bertahun-tahun bungkam dan pernyataan resmi, kebenaran mulai muncul. Dan mungkin kejujuran yang terlambat ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan luka yang telah berlangsung lintas generasi. Pertanyaan terakhir tetap ada di benak publik. Dapatkah seorang raja yang membangun kebahagiaannya di atas penderitaan orang lain dimaafkan? Apakah pertobatan saja cukup jika datang terlambat? Karena di balik mahkota dan istana terdapat orang-orang nyata yang membuat keputusan nyata dengan konsekuensi yang bergema sepanjang waktu. Charles mendapatkan takhta, dia mendapatkan cinta sejatinya, tetapi harganya sangat mahal. Kisah dongeng itu tetap ada dalam buku-buku sejarah. Hati yang mengalaminya tidak begitu.